Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan alam dalam tunjuk ajar Melayu. Hubungan manusia dengan alam tunjuk ajar Melayu dapat diumpamakan sebagai sesuatu yang tak terjelaskan. Pasalnya hubungan itu sebagai suatu keniscayaan tidak dapat tidak. Dari takrif atau definisi saja, manusia sekaligus masyarakat Melayu merupakan bagian dalam bagian dari alam itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disebutkan bahawa alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti bintang dan kekuatan. Alam dapat juga disebut sebagai lingkungan kehidupan, bahkan berkaitan langsung dengan akhirat. Jadi menelusuri hubungan manusia dengan alam tidak lain sebagai upaya untuk melihat sejauh mana hubungan itu tetap terpelihara. Sehingga tidak mengherankan dalam budaya Melayu, hubungan itu lebih menyorot pada kepatuhan manusia terhadap keberadaan alam, pelestarian dan akibat-akibat yang ditimbulkan jika manusia lalai terhadap keberadaan alam. Alam terkembang jadi guru adalah ingatan ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, mempresentasikan hubungan harmonis manusia dengan komunitas, dengan lingkungannya. Hal itu tergambar dalam berbagai aktivitas keekonomian orang atau masyarakat. Misalnya dalam membuka ladang. Orang Melayu membuka lautan, membuka hutan untuk berladang dilakukan dengan tahap-tahap yang panjang. Diawali dengan menebas semak-semak, menebang pohon-pohon, menutup mengurangi ketinggian api saat membakar ladang. Meladang, membersihkan kayu-kayu dan dedaunan yang ada di tepi ladang. Membakar dengan melihat arah angin. Memerun, mengumpulkan sisa pembakaran yang masih berserakan. Membersihkan dan meratakan tanahnya merupakan bagian dari proses membuka ladang. Yang masih berserakan. Membersihkan dan meratakan tanahnya merupakan bagian dari proses membuka ladang. Manusia adalah bagian dari alam, maka patut diakui pula bahawa ada makhluk hidup lain di sekitarnya. Betapapun disadari posisi manusia adalah paling mulia, masyarakat Melayu berusaha untuk tidak menjadi mentang-mentang. Oleh kerana itu, selalu diupayakan menciptakan perbincangan atau dialog antar sesama makhluk atau anggota alam tersebut. Menurut Taufik Ikram Jamil 2018, dialog antara manusia dengan alam lingkungannya tergambar dalam berbagai cara orang Melayu memanfaatkannya, alam dan memeliharanya. Pada ritual menumbai misalnya, orang Melayu tidak membunuh lebah yang melindungi madu di sarangnya. Mereka menempatkan lebih sebagai binatang yang patut dijaga dan disanjung. Ritual ini terutama dikenal di kalangan masyarakat Melayu Mereka menempatkan lebih sebagai binatang yang patut dijaga dan disanjung.
Ritual ini terutama dikenal di kalangan masyarakat Melayu yang akrab dengan lingkungan dengan tujuan agar para pengambil madu terlindung dari sengatan lebah. Menumbai dilaksanakan pada malam bulan gelap di lokasi tumbuhnya sialang atau pohon tempat lebah bersarang. Kebudayaan Melayu mengekspresikan hubungan lingkungan itu dalam dua sikap. Pertama, ada yang dinamakan kepatuhan referensial. Kebudayaan Melayu itu dapat satu pola bergerak mengikuti gerak ekologis. Dalam hal itu dicontohkannya ada sejumlah bentuk ekspresi budaya. Budaya itu menampilkan penerimaan alam semesta sebagai adanya ditafsirkan dalam semangat kepatuhan yang dihidangkan dalam berbagai upacara ritual seperti sembah laut, tolak bala, dan lain-lain. Ritual seperti itu salah satu contoh yang menunjukkan kepatuhan referensial manusia kepada gerak dalam berbagai upacara ritual seperti sembah laut, tolak bala, dan lain-lain. Ritual seperti itu salah satu contoh yang menunjukkan kepatuhan referensial manusia kepada gerak alam sekitarnya. Inilah kita disebut alam terkembang menjadi guru. Alam berfungsi sebagai guru. Berbagi pengalaman atau dialog itu tadi, kreasi dan ekspresi budaya bersumber dari nilai-nilai yang dibentuk melalui keakraban dengan alam itu. Misalnya ada ekspresi budaya yang memperlihatkan hubungan harmonis manusia dan komunitas Melayu itu dengan lingkungannya. Jadi antara manusia dengan alam itu berbagi berkah. Jadi ekologi, alam sekitar dan ekspresi budaya serta nilai-nilai jika dianalogikan ibarat hubungan sarang dan burung antara tanah dan tumbuh-tumbuhan, air dan ikan, adanya penyatuan. Kearifan lokal menjadi hutan dan lahan. Dinamika kebudayaan Melayu itu dinamakan di mana lingkungan ruang hidup itu mempengaruhi kebudayaan Melayu dengan lingkungannya. Jadi antara manusia dengan alam itu berbagi berkah. Jadi ekologi, alam sekitar dan ekspresi budaya serta nilai-nilai jika dianalogikan ibarat hubungan sarang dan burung antara tanah dan tumbuh-tumbuhan, air dan ikan, adanya penyatuan. Kearifan lokal menjadi hutan dan lahan. Dinamika kebudayaan Melayu itu dinamakan di mana lingkungan ruang hidup itu mempengaruhi kebudayaan Melayu, yang berarti berkembang atau terhambatnya perkembangan budaya Melayu itu tergantung kepada lingkungan baik, lingkungan fisik, lingkungan biologis, flora, fauna, dan lingkungan sosial. Makanya banyak sekali tunjuk ajar petua tertua dahulu terkait dengan larangan anak cucu untuk merusak hutan. Tahu mana hutan yang boleh ditebang, mana yang kawasan larangan. Pedoman tentang penggunaan hutan ditetapkan dengan teliti. Tentang menebang pohon diuraikan apa yang boleh ditebang, seberapa banyak, dan apa yang pantang ditebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.